Penemuan bangunan mirip bagian bangunan benteng di desa kelurahan Kecamatan Kronggot sedikit demi sedikit mulai terungkap. Bagian benteng mirip Jagang Baluarti ini bakal mengungkap adanya kerajaan besar yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini setelah berulang kali ditemukan bukti-bukti pendukung yang memperkuat adanya istana kota raja di zaman dahulu. Di antaranya bukti pendukung adalah berupa Talut Sumbergayu, Taman Sari, Pendopo Agung Istana, 7 Bangker Rahasia, Kesatrian, Wantilan, Alun-alun, Pasar Gede, Benteng, dan lain-lain. Berikut kilas balik dari pernyataan salah seorang pemerhati sejarah di Nganjuk setahun yang lalu. Pria bernama Nurul Burhani Musin dengan gamblang memaparkan hasil penelusuran sejarahnya yang ada di wilayah Kecamatan Kronggot dan Tanjung Anom. Dia bersama komunitasnya telah menemukan sebuah istana bekas kerajaan Mataram Medang, cucu Pusindo, yaitu bekas istana anak dari Sri Isyana Tunggawijaya bernama Makuto Wangsa Wardana. Bukti-bukti yang mereka temukan diantaranya berupa bangunan benteng sepanjang 4,5 km x 3,5 km dengan lebar dan tinggi 4 meter. Kondisi benteng masih tertanam dalam tanah. Benteng ini kemungkinan ada hubungannya dengan Jagang Baluarti yang kini ditemukan warga dekat sungai berjarak sekitar 2 km. Selanjutnya, Nurul Burhani Musin menyebutkan satu persatu situs-situs yang memperkuat bahwa hasil temuannya adalah sebuah istana kerajaan, yakni berupa Talut, Taman Sari, Pendopo Agung Istana, 7 Bangker bawah tanah, Kesatrian, Wantilan, Alun-alun, Pasar Gede, dan lain-lain. Menurut Nurul Burhani Musin, berdasarkan keliling benteng sepanjang sekitar 16 km, berarti luas istana kerajaan Medang saat itu sekitar 1000 hektar lebih. Didukung dengan situs-situs yang berhasil direkap, disimpulkan sudah memenuhi syarat disebut sebagai istana kerajaan. Nurul Burhani Musin juga menyampaikan hasil interviewnya terhadap puluhan warga di tiap-tiap desa Kecamatan Kronggot. Hasilnya, seluruh warga yang ditemui menyatakan pernah menemukan kerangka mayat di pekarangannya. Jumlahnya sangat banyak. Diperkirakan ribuan kerangka mayat tersebut adalah kerangka manusia yang tersisa saat terjadi Mahapralaya pada masa Raja Dharma Wangsa Teguh diserang tiba-tiba oleh tentara Haji Wurawari dari Uluwaram, sehingga penduduk Medang banyak yang tewas. Kerangka mayatnya berserakan kemana-mana. Jadi semuanya dilakukan secara manual, penemuan kami sendiri, pelacaan dan sebagainya. Adakah sumber literasi yang pernah ditemukan di sini? Entah itu prasasti dalam batu, semacam batu tapi berangka pernah, tapi sebenarnya gimana enggak. Oh, pernah ya? Batu ya, andesit ya? Batu andesit segini. Bersangka ya berarti apa ya? Di antaranya lagi ada kapak batu malah. Kapak batu. Kapak tempat bahkan di sungai yang di dekat pusat, di dekat Pendopo Agung. Kan dibuat sungai oleh Belanda. Di dasar sungai itu ditemukan 2 buah kapak batu. Sudah saya laporkan sudah dikasih kompensasi orangnya ya. Oh gitu ya. Itu menurut tim kami, tim pelacak. Ya semuanya masih dugaan ya. Ini merupakan kerajaan yang dibuat oleh Pusindo. Pusindo, oke. Pusindo ya. Di antara kita melacak secara lahiriah, secara manual, itu juga dengan orang sepuh-sepuh, dengan beliau mendikannya ya, di interaksi itu. Nggih kula menika Prabu Dharma Wangsa. Dharma Wangsa nggih. Raja ing kraton mriki. Oh nggih. Pusindo ya Pak ya. Dan cucu buyut dari. Iya. Oh. Di antaranya kalau Pendopo Agung itu merupakan situs lantai. Jadi Pendopo Agung situs lantai. Situs lantai itu luas. Dulu yang tersingkap 4 kali 10 meter. Dan kami sudah
calling BPCP Trawulan, terus datang 26 Desember 2004, terus dieksplorasi kecil-kecilan 2 kali 2 meter. Karena lantai batu bata itu 5 sap. Batu bata 5 sap. Oke. Dan itu yang terlihat kan 4 kali 10 setelah saya tancapi sama besi. Wah, masih luas sana. Dan itu menyatu dengan sebelah timur sungai itu. Sungai kan dibuat Belanda untuk membuat perkebunan tebu untuk pabrik gula. Itu dulu menyatu sebenarnya. Sebelah barat sungai, timur sungai. Jadi luas sekali jugannya itu, lantainya. Mas Burhan, kira-kira perlu sebuah bantuan teknologi apa jika misalnya Nganjuk ingin melihat, berusaha mungkin ya merekonstruksi secara visual saja, bukan mungkin secara fisik, terkait dengan tinggalan masa lalu Pusindok itu seperti apa? Itu seandainya itu ada malah lebih bagus lagi. Kita kan dari atas ya. Foto dari atas. Tapi itu silakan. Kalau peta yang Mas Burhan buat itu dari itu ya Pak? Ya, dari selama pelacakan kami selama 2 tahun. Termasuk keputaran ini. Ini yang kita gambar ini pagar keputaran. Oh, pagar keputaran. Ya. Keputaran, dan di lingkup sini dulu saya kumpulkan itu lumpang pipisan untuk kecantikan. Itu hampir 30 buah. Sekitar 27 buah lumpang pipisan yang datar untuk buat ulur kecantikan, yang tengahnya ini untuk jamu. Jamu. Semuanya di komplek Keputaran ini. Tapi setelah saya cari lagi tidak ada. Di rumah itu loh yang kelihatan. Kumpulkan di sini. Di situ fondasi semacam ini juga ada. Juga ada. Di sini. Seperti apa ya, racun? Dari komplek perumahan Keputaran. Ini juga ada. Seperti apa ya? Berarti kalau Pusindok itu inilah yang Pantaran Kuno Pak? Saya juga melihat penerus dari Pantaran Kuno. Setelah Prabu Wawa meninggal, Bledosan Gunung Merapi yang masih hidup, Boyongan sih di bawah pimpinan Pateh Pusindok. Terus karena beliau pimpinan rombongan, cara aklamasi kan dia sebagai pemimpin. Oke. Apakah dari era Pusindok tempat ini masih digunakan oleh peradaban-peradaban selanjutnya? Karena kan Pusindok kan dikatakan dalam sejarah mendirikan wangsa di sana juga. Wangsa di sana. Oke, itu gimana? Setelah beberapa kurun waktu, Pusindok, istri Isana Tuntuwijaya, anak perempuannya, Mahkota Wangsa Wardana, Dharma Wangsa pada waktu menikahkan anaknya dengan Erlangga diserbu oleh Sriwijaya dan Murawari. Terkenal dengan perang Mahapravaya karena saking banyaknya mayat korban perang. Nah itu selanjutnya kayaknya itu ditinggalkan penduduk. Kembali menjadi hutan lagi. Terus sekitar zaman Majapahit dibuka sebagian. Karena batu prasasti kecil yang saya katakan tadi itu menyatakan seandainya dibuat angka itu 1354 Masehi. Angkanya ya gini terus saya tangan teman. Oh nek digawe angka 1000 dibuat Masehi ini kan tahun Saka. Tahun 1354. Artinya kan zaman Majapahit. Berarti setelah beberapa kurun waktu ratusan tahun, zaman Majapahit dibuka kembali oleh orang Majapahit. Orang Majapahit. Untuk pemukiman. Pemukiman biasa, bukan seperti kadipaten apa. Bukan ya. Pemukiman biasa. Dugaan bahwa kemungkinan di sini Kahuripan pada saat ditetapkannya Tribhuwana Tunggadewi sebagai Bre Kahuripan. Insya Allah tidak. Tidak ya. Kahuripan tetap di Kediri. Kota Insya Allah itu di Semampir dan sebagainya. Dulu segarannya kan yang sekarang jadi Gudang Garam semuanya. Sini jalan kan kolam yang luas sekali dengan kotak betul di tengah kota lah. Untuk apa itu? Untuk segaran Keraton Kahuripan. Kahuripan tiba akhirnya ganti jalan dari Kahuripan ketiga menjadi Kediri. Kediri itu ya. Sriwijaya dan itu berarti kuncinya itu sebenarnya di peristiwa perang itu ya Pak? Ya,
orang Mahapralaya. Mahapralaya. Termasuk bukti dari adanya perang di sini di kawasan seluruh kecamatan Ngeronggot yang sudah saya wawancari 25 orang itu hampir di setiap puncak ini rangka manusia sangat banyak. Banyak rangka manusia. Sangat Oh, banyak. oke. Terus tempat-tempat yang dijadikan lokasi pengumpulan jenazah, semacam kuburan massal Ya. itu di kelurahan sendiri kurang lebih ya 5 tempat di desa 5 tempat. kelurahan ini. Oke. Ya, 5 tempat di kelurahan. ya, ya. Terus juga ada bunker dan sebagainya. Bunkernya itu di sebelah selatan rumah saya. Setelah tanahnya itu dijual di apa itu pembuatan batu-batu gendeng itu kan dalamnya 1 meter lebih. Nah setelah rata gitu kan kelihatan kok bunter-bunter sak tampah ya apa ini. Terus ternyata pasir halus hitam, Pasir halus. Oke. tanpa kerikil sedikit pun. Terus saya keruk gini, loh, kok semakin dalam, keruk lagi ternyata sampai segini bluto yang bagian bawah itu. Terus ada tangganya dari tanah. Nah, terus satu gini tingginya aku tidak berani meneruskan lagi menggali itu. Ya khawatir ada hewan-hewan apa-apa. Tapi setelah 3 bulan itu kan pasir yang sudah kita keluarkan ada 4 geledekan. 3 bulan itu penuh lagi. Oke. Nah ini penuhnya gimana tidak tahu ini. Padahal kalau memunian itu kan butuh 4 geledekan lagi dimasukkan situ. Pasirnya tetap yang pasir halus hitam tanpa kerikil sedikit pun. Umbul ya. Kayak nyumber. Ya, Kayak berarti kayak sumber ya Pak ya? Ya. Itu salah satu lubang. Nah, satu kawasan itu ada 7 lubang terowongan bawah tanah. Kendatipun sudah banyak bukti situs yang ditemukan dan telah memenuhi syarat disebut sebagai istana kerajaan, namun masih membutuhkan bantuan teknologi untuk mendeteksi kebenaran hasil temuan ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.